Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ivan Firdaus dengan NIM 2201026168. Saya merupakan salah satu mahasiswa prodi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sebuah studi kasus tentang sumber pendanaan bank, tepatnya pada Bank BTN. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tugas pokok sebagai lembaga yang menghimpun dana untuk nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tugas untuk mencari dan menghimpun dana sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Nantinya dana yang telah terhimpun akan digunakan oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya. Dan dana yang dibutuhkan oleh bank itu harus dalam jumlah yang besar dan cukup agar bank tidak mengalami krisis keuangan atau krisis ekonomi. Dana yang telah terhimpun nantinya akan digunakan bank untuk dalam bentuk penyaluran dana, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang. Nah, apa yang ingin saya analisis di sini adalah dominannya dana pihak ketiga pada sumber pendanaan Bank BTN. Seperti yang kita ketahui dari laporan keuangan Bank BTN, dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan yang paling dominan dari Bank BTN. Nah, bisa kita lihat pada laporan keuangan Bank BTN di sini. Sumber pendanaannya yang paling banyak berasal dari dana pihak ketiga, yaitu tabungan, giro, dan deposito yang jika dijumlahkan jumlahnya mencapai Rp349.879.316. Nah, mengapa dana pihak ketiga bisa mendominasi sumber pendanaan pada Bank BTN? Ya, karena seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa definisi dari sebuah bank adalah merupakan lembaga keuangan yang mengelola atau menghimpun dana dari masyarakat sebelum nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat pada kurun waktu tertentu. Nah, karena itulah sumber pendanaan Bank BTN itu didominasi oleh dana pihak ketiga yang merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut. Terdapat beberapa teori yang mendukung mengapa dana pihak ketiga mendominasi pada sumber pendanaan Bank BTN. Yang pertama yaitu teori intermediasi keuangan, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, di mana DPK menjadi sumber dana utama bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada nasabah. Terus teori yang kedua itu teori struktur modal, di mana bank memiliki struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. DPK umumnya lebih murah daripada modal sendiri sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank. Terus yang ketiga itu ada teori risiko dan keuntungan, di mana penggunaan DPK meningkatkan risiko bank karena bank harus membayar bunga dan pokok pinjaman kepada para deposit. Namun DPK juga memungkinkan bank untuk meningkatkan keuntungannya dengan menyalurkan dana tersebut ke kredit yang menghasilkan bunga yang lebih tinggi. Apa aja sih dampak positif dan negatif dari dominannya dana pihak ketiga pada sumber pendanaan Bank BTN? Jadi dampak positifnya itu ada 3, di mana yang pertama adalah sumber pendanaan yang murah, karena DPK umumnya itu lebih murah daripada modal sendiri, sehingga dapat membantu bank meningkatkan profitabilitasnya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di teori struktur modal, bahwa bank memiliki struktur modal yang optimal dalam memaksimalkan nilai perusahaan, di mana DPK umumnya lebih murah. Jadi semakin sedikit biaya yang dikeluarkan pada sumber pendanaan, maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Terus manfaat positif yang kedua yaitu ada fleksibilitas, di mana DPK dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam aset lainnya yang dimiliki oleh bank, sehingga bank dapat lebih mudah dalam mengelola asetnya menggunakan dana dari DPK tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu diversifikasi, di mana DPK dapat membantu bank dalam mendiversifikasi sumber pendanaannya serta mengurangi risiko terjadinya krisis keuangan. Terus apa saja dampak negatifnya? Dampak negatif yang pertama yaitu risiko pendanaan, di mana DPK dapat meningkatkan risiko pendanaan bank karena bank harus membayar bunga, pokok, dan pinjaman kepada para deposan yang telah menyalurkan dananya ke dalam bank. Terus dampak negatif yang kedua yaitu risiko suku bunga, di mana kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya DPK dan menekan profitabilitas bank. Karena semakin tinggi tingkat bunga, maka bank harus membayar lebih banyak bunga kepada deposan yang telah meminjamkan uangnya kepada bank. Terus yang ketiga yaitu ketidakstabilan, di mana DPK dapat menjadi sumber pendanaan yang tidak stabil karena para deposan yang tadi meminjamkan uangnya ke bank dapat menarik dananya sewaktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan oleh bank.
Kesimpulannya, sumber pendanaan Bank BTN didominasi oleh dana pihak ketiga karena seperti yang sudah kita ketahui, definisi dari sebuah bank itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, di mana dana dari masyarakat tersebutlah yang dimaksud dengan dana pihak ketiga. Berbagai manfaat dari dana pihak ketiga itu adalah cost of capital yang lebih murah, sumber pendanaan yang lebih fleksibel dan dapat diversifikasi serta pengurangan resiko pada keuangan. Dominasi DPK pada Bank BTN memiliki konsekuensi positif dan negatif. Bank BTN perlu mengelola DPK dengan hati-hati untuk memaksimalkan manfaatnya serta meningkatkan profitabilitasnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.